Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan masih membahas tentang bab 2, yaitu relasi dan fungsi. Pada minggu kemarin kita membahas tentang pengertian relasi, kemudian bagaimanakah suatu relasi yang menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B. Adapun yang akan kita pelajari tentang fungsi, yaitu yang pertama adalah memahami konsep fungsi. Kemudian yang kedua, mengamati apakah itu termasuk fungsi ataupun yang bukan fungsi. Yang ketiga, menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian, menentukan notasi fungsi. Yang terakhir, menentukan domain, kodomain, dan ring. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang memahami konsep fungsi. Ibu punya beberapa contoh diagram panah yang menunjukkan bahwa itu sebuah fungsi. Di sini ada 6 pasangan diagram panah. Kenapa disebut fungsi pada diagram panah ini? Yaitu yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Dapat kalian perhatikan, setiap anggota A di sini punya pasangan di B. Ya. Kemudian yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi di sini anggota himpunan A tidak ada yang mempunyai lebih dari satu pasangan. Seperti ini, A pasangannya hanya satu, yaitu X. C juga satu, yaitu X. Di sini juga sama. Setiap anggota A, yaitu A, B, C, punya satu pasangan di anggota himpunan B, yaitu 1. Kemudian gambar yang berikutnya yaitu menunjukkan bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena di sini adalah ada anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan di B. Pada pasangan yang pertama, ini B tidak punya pasangan di himpunan B. Pada gambar yang kedua, A tidak punya pasangan di himpunan B. Kemudian yang gambar yang berikutnya, C tidak punya pasangan di B. Dapat kalian lihat lagi, gambar yang ini juga A tidak punya pasangan, yang ini A dan C tidak punya pasangan. Kemudian yang kedua, ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Jadi contoh yang seperti ini, maka ini bukan fungsi atau pemetaan. Kenapa? Karena A punya dua pasangan, yaitu Y dan Z. Sama juga dengan yang ini, B dan C punya satu pasangan di sini, tetapi yang ini A punya dua pasangan di B, yaitu X dan Z. Dari gambar ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Kesimpulannya yang pertama, sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi di sini syarat sebuah fungsi adalah semua anggota A harus punya pasangan di B dan pasangannya itu pun hanya satu. Jadi tidak boleh double. Sampai di sini sudah paham? Kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu menentukan banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Kita bahas satu persatu contohnya. Yang pertama, A mempunyai anggota yaitu A, B. Kemudian himpunan B punya satu anggota yaitu 1. Kita gambar dulu fungsi pemetaan yang mungkin. Pasangan yang pertama kita gambar A dan B, kita pasangkan dengan 1. Kemudian yang berikutnya, A kita pasangkan dengan 1. Kemudian yang gambar berikutnya, B kita pasangkan dengan 1. Dari sini sudah ada kemungkinan gambar yang lain,
Kita analisa, apakah pasangan yang pertama ini adalah pemetaan? Benar. Kenapa? Karena setiap anggota A punya satu pasangan di B dan pasangannya cuma satu. Jadi pasangan yang pertama ini adalah pemetaan. Kemudian gambar yang berikutnya, apakah ini pemetaan? Bukan. Gambar yang berikutnya ini bukan pemetaan. Kenapa? Karena B di sini, titik B tidak punya pasangan di B, maka ini bukan. Bagaimana dengan gambar yang berikutnya? Gambar yang berikutnya ini juga bukan pemetaan. Kenapa? Karena A tidak punya pasangan di sini. Jadi ini juga bukan gambar pemetaan. Maka gambar fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A dan B banyaknya ada 1. Kemudian yang kedua, bagaimana jika himpunan A punya 1 anggota yaitu A, kemudian B punya 2 anggota yaitu 1 dan 2. Bagaimanakah gambar fungsi atau pemetaan yang mungkin? Kita gambar beberapa contoh. Pasangan yang pertama, A kita pasangkan ke 1. Kemungkinan yang kedua, A kita pasangkan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, A kita pasangkan ke 1 dan 2. Kita analisa dulu apakah ini gambar pemetaan atau bukan. Untuk gambar yang pertama, ini pemetaan. Kenapa? Karena setiap anggota A punya pasangan dan pasangannya cuma 1. Gambar yang berikutnya juga sama. Ini juga termasuk pemetaan. Kenapa? Karena setiap anggota A di sini punya 1 pasangan di B. Bagaimana dengan gambar yang ketiga? Gambar yang ketiga di sini bukan pemetaan. Kenapa? Karena A punya 2 pasangan di B, maka ini bukan pemetaan. Jadi gambar fungsi atau pemetaan yang mungkin jika A anggotanya ada 1, kemudian B ada 2, adalah sebanyak 2. Dari sini polanya belum dapat kita tentukan. Kita coba lagi untuk contoh yang berikutnya. Jika A punya anggota 2 yaitu A dan B, B-nya juga punya 2 anggota yaitu 1 dan 2. Kita gambar beberapa fungsi pemetaan yang mungkin. Yang pertama, A bergandengan dengan 1, B bergandengan dengan 2. Kemudian yang kedua, A dengan 1, B ke 1. Gambar yang ketiga, B kedua, A kedua. Gambar yang keempat, A kedua, B ke 1. Gambar yang kelima, A ke 1. Gambar yang keenam, B kedua. Kita analisa apakah ini gambarnya adalah fungsi atau pemetaan atau bukan. Gambar yang pertama, kita analisa setiap anggota A punya 1 pasangan di B, berarti ini pemetaan. Gambar yang kedua, ini setiap anggota A punya 1 pasangan di B, yaitu A pasangannya adalah 1, B juga pasangannya 1, berarti ini adalah gambar pemetaan. Gambar yang ketiga, himpunan A yaitu anggotanya A dan B punya 1 pasangan di B, yaitu 2. A pasangannya 2, B pasangannya 2. Kemudian gambar yang keempat, setiap anggota A punya 1 pasangan di B, yaitu A pasangannya 2, B pasangannya 1. Jadi gambar 1, 2, 3, dan 4 itu adalah gambar fungsi atau pemetaan. Gambar yang kelima. Gambar yang kelima itu bukan pemetaan. Kenapa? Karena B di sini tidak punya pasangan. Ya. Jadi gambar yang kelima bukan pemetaan. Bagaimana dengan gambar yang keenam? Gambar yang keenam juga bukan pemetaan. Kenapa? Karena A di sini tidak punya pasangan. Jadi ini kita hapus, bukan pemetaan. Maka gambar atau fungsi pemetaan yang mungkin jika
anggota A sebanyak 2, anggota B juga sebanyak 2 adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi banyaknya 4. Bagaimana jika anggota himpunan A dan B sangat banyak? Apakah kita akan menggambar pemetaannya mungkin sebanyak 1, 1, 1 sampai tidak terhitung banyaknya? Maka kita cari pola dari fungsi pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Kita buat sebuah tabel. Kita simpulkan dari keterangan yang sebelumnya, jika himpunan A anggotanya adalah A, B, himpunan B itu anggota A adalah 1, maka NA atau banyaknya anggota A ini kita hitung 1, 2. Kita tulis di sini 2. NB yaitu banyaknya anggota himpunan B adalah 1, maka banyaknya gambar pemetaan yang mungkin adalah sebanyak 1. Tadi sudah kita bahas di yang sebelumnya. Kemudian gambar yang kedua, himpunan anggota A adalah A, anggota himpunan B adalah 1 dan 2, maka banyaknya anggota himpunan A adalah 1, yaitu A saja. Kemudian banyaknya anggota himpunan B yaitu 1 dan 2, maka sebanyak 2, maka banyak pemetaan yang mungkin yang tadi sudah kita gambar adalah sebanyak 2. Kemudian yang ketiga, jika banyaknya himpunan A yaitu A, B, kemudian banyaknya anggota himpunan B yaitu 1 dan 2, maka di sini NA adalah 2 yaitu A dan B, NB-nya adalah 2, 1 dan 2, maka banyaknya pemetaan yang mungkin tadi sudah kita bahas adalah sebanyak 4. Bagaimana jika banyaknya anggota A itu ada 3, kemudian banyaknya anggota B adalah 2. Maka kita lihat pola dari percobaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Polanya adalah jika NA-nya 2 dan NB-nya 1, hasilnya 1. Ternyata 1 itu adalah 1 pangkat 2. Jadi diperoleh dari 1 NB-nya, kemudian 2-nya dari NA-nya. Kita lihat apakah berlaku juga untuk yang kedua. NA-nya 2, NB-nya 2, apakah sama dengan 2? Ternyata di sini polanya adalah 2, itu tidak lain adalah 2 pangkat 1 atau NB pangkat NA. Kemudian setelah kita tahu polanya, maka untuk yang ketiga polanya adalah di sini 4, tak lain adalah 2 pangkat 2. Kemudian di sini jika NA-nya 3 dan NB-nya 2, maka polanya adalah 2 pangkat 3. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika banyaknya anggota himpunan A, atau kita simpulkan dengan NA sama dengan A, dan banyaknya anggota himpunan B kita simpulkan dengan NB sama dengan B, maka yang pertama, banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B adalah B pangkat A. Dan berlaku juga sebaliknya jika banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke A adalah A pangkat B. Banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B. Sampai di sini sudah paham? Kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu tentang notasi dari fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F kecil, G kecil, atau H kecil. Ini adalah huruf yang paling sering dipakai.
Fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B akan dinotasikan dengan f.2 A ke B. Jadi ini kalau kita baca, f memetakan himpunan A ke B. Atau kita tulis f x menjadi y, dibaca f memetakan x ke y. Jadi f memetakan x ke y seperti ini, bisa ditulis juga seperti ini, fx memetakan x ke fungsi fx. Di sini kita baca f memetakan x ke y dengan y sama dengan fx. Nanti fx ini berupa rumus, ya. Himpunan dari nilai y sama dengan fx disebut dengan daerah hasil atau ring dari sebuah fungsi. Nanti untuk lebih jelasnya dibahas di contoh-contoh soal pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, yaitu tentang daerah asal, kita sebut juga domain, daerah kawan, kodomain, dan daerah hasil yaitu ring. Untuk lebih jelas bisa Bu Eni gambarkan dengan contoh seperti ini. Ada diagram panah dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi f memetakan himpunan A ke B. Maka di sini A ini himpunan A, anggotanya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Maka A disebut daerah asal atau domain. Kemudian B di sini 3, 5, 7, 9, dan 11 disebut daerah kawan atau kodomain. Kemudian bayangan dari 1 adalah 3, ditulis F1 sama dengan 3. Bayangan dari 2 adalah 5, ditulis F2 sama dengan 5. Dan berikutnya, ya, maka di sini 3, 5, 7, dan 9 disebut daerah hasil. Jadi berbeda antara daerah kawan dan daerah hasil di sini, ya. Daerah hasil adalah bayangan, kumpulan dari bayangan dari daerah asal. Untuk lebih pahamnya, kita bahas beberapa contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan pasangan berurutan berikut manakah yang termasuk fungsi atau pemetaan. A, himpunan pasangan berurutannya adalah 4, 5, 6, 8, 8, 5, 8, 9, 12, dan 7. Yang B, 4, 5, 6, 8, 8, 5, 10, 9, 12, 7. C, A5, B8, C5, D9, dan E7. D, A5, B8, C5, C9, dan E7. Contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, pada diagram panah berikut tentukan yang A, relasi dari himpunan A ke B. Kemudian yang B, domain dari gambar ini. Kemudian yang C, kodomain. Yang D adalah ring dari fungsi. Kita jawab satu persatu. Kita selidiki yang nomor A. Apakah fungsi atau pemetaan himpunan pasangan berikut ini? Yang perlu kalian perhatikan adalah pasangan yang pertama, yaitu 4, 6, 8, 8, dan 12. Di sini ada pengulangan yaitu 8 2 kali, berarti 8 punya 2 pasangan di B. Padahal syarat dari pemetaan, setiap anggota A hanya punya 1 pasangan di B. Maka himpunan pasangan berurutan yang pertama ini adalah bukan pemetaan atau fungsi, karena ada anggota A yang punya 2 pasangan di B, yaitu di sini adalah 8. Sampai di sini sudah paham? Kita lanjutkan contoh yang berikutnya, yaitu 4, 5, 6, 8, 8, 5, 10, 9, dan 12, 7.
Caranya sama. Kita perhatikan pasangan yang pertama. Kita lingkari 4, 6, 8, 10, 12. Ini adalah anggota himpunan A. Di sini tidak ada pengulangan sama sekali, maka B ini adalah pemetaan. Kenapa? Karena setiap anggota A hanya punya satu pasangan di B. Kalau sudah paham, kita lanjutkan contoh yang C. Caranya sama. Kita lingkari pasangan yang pertama, yaitu A, B, C, D, dan E. Di sini himpunan A tidak ada pengulangan sama sekali, maka C ini adalah juga termasuk pemetaan atau fungsi karena setiap anggota A hanya punya satu pasangan di B. Bagaimana dengan yang D? Kita tulis terlebih dahulu, kemudian kita lingkari pasangan yang pertama, A, kemudian B, kemudian C, di sini C, kemudian E. Di sini himpunan anggota ada 2 kali pengulangan, yaitu C. Berarti C punya 2 pasangan, maka soal yang 1D itu adalah bukan pemetaan atau fungsi karena ada anggota A yang punya 2 pasangan di B, yaitu C. Sampai di sini sudah paham ya? Untuk membedakan suatu relasi itu adalah fungsi atau pemetaan jika disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Kita lanjutkan soal yang kedua. Relasi dari A ke B adalah akar kuadrat dari. Jadi kalau kita baca, 1 adalah akar kuadrat dari 1, 2 adalah akar kuadrat dari 4, dan seterusnya. Maka domain dari gambar ini adalah himpunan A, yaitu 1, 2, 3, dan 4. C kodomain adalah himpunan B. Maka di sini kita tulis semua himpunan B, yaitu 1, 4, 9, 16, dan 25. Sedangkan ring adalah bayangan dari himpunan A. Maka ringnya adalah 1, 4, 9, dan 16. Sampai di sini untuk hari ini anak-anak. Semoga apa yang Bu Eni sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.